Pemirsa, Anda masih bersama Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Rima Safira. Dan saya Ade Mulia, kami akan masih menyajikan informasi terkini dan pengumuman resmi pemenang Pilpres 2014. Pemirsa, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014. Jokowi JK mengungguli Prabowo Hatta dengan selisih 6,3% suara. Ketua KPU Husni Kamil Madik menyatakan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014. Jokowi JK memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15%. Sementara Prabowo Hatta mendapatkan suara sebesar 46,85% atau 62.576.444 suara. Perolehan suara ini berdasarkan rekapitulasi suara dari 33 provinsi dan suara dari luar negeri. Jokowi JK menang di 21 provinsi dan di luar negeri, sementara Prabowo Hatta unggul di 12 provinsi. Penetapan ini juga disaksikan oleh Jokowi JK, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan TNI dan Polri. Hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 33 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri. Ketiga, menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 sebagai berikut. A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Saudara H. Prabowo Subianto dan Saudara Insinyur HM Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara atau sebanyak 46,85% dari suara sah nasional. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Saudara Insinyur H. Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes HM Yusuf Kala sebanyak 70.997.833 suara atau sebanyak 53,15% dari suara sah nasional. Saudara, hingga Senin pagi data pemilu presiden yang sudah masuk di sistem informasi penghitungan suara atau situng Komisi Pemilihan Umum KPU mencapai 14%. Iya, dari data yang masuk, saudara, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo Sandi. Saudara, pantauan di Pusat Informasi Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 pada pukul 9.33 waktu Indonesia Barat, data yang masuk ke KPU berasal dari 116.077 TPS. Pasangan nomor urut 01 mendapat 54,91% suara dan pasangan nomor urut 02 dengan 45,09% suara. Masyarakat juga bisa memantau penghitungan suara pemilu 2019 dengan mengakses situs resmi KPU. Saudara, kita akan pantau bagaimana rekapitulasi suara pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Vidi Batolone langsung dari sana. Vidi, sudah sejauh mana rekapitulasi suara Pilpres hingga siang hari ini, Vidi?
Baik Adisti, ini datanya terus bergerak naik Adisti. Kalau tadi Anda menyebutkan data suara yang masuk sudah 14%, nah sekarang ini sudah meningkat menjadi 14,7%. Dari sekitar 813.000 tempat pemungutan suara, ini data yang sudah masuk sampai saat ini ke sistem informasi penghitungan suara KPU ini sudah sekitar 120.000 TPS begitu. Dan hasilnya untuk sementara ini kami boleh menyebutkan bahwa pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini memperoleh 54,84% dan Prabowo Subianto 45,16%. Jika kita detailkan lagi data ini, maka yang terlihat adalah bahwa dari 34 provinsi dan 1 wilayah yaitu luar negeri, ini pasangan Jokowi dan Ma'ruf ini untuk sementara mendominasi di 20 provinsi dan 1 wilayah luar negeri. Dan kemudian Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini unggul di 14 provinsi. Dan jika kita detailkan lagi, ini menurut wilayah, ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini tampak unggul di wilayah Sumatera, yaitu dari 10 provinsi di Sumatera, ini terlihat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini mendominasi 6 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu. Sementara di Jokowi ini menguasai Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Babel, dan Kepulauan Riau. Nah, bagaimana dengan di wilayah Jawa? Ini wilayah Jawa merupakan wilayah yang penduduknya atau pemilihnya paling banyak, yaitu sekitar 60% presentasinya untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini Joko Widodo ini terlihat mendominasi di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini unggul di Jawa Barat dan juga Banten. Mengenai wilayah Bali, NTT, NTB ini juga tampak mendominasi pasangan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin, yaitu di Bali dan NTT, sementara Prabowo Sandi menguasai perolehan suara untuk sementara ini di Nusa Tenggara Barat. Sementara di wilayah Kalimantan ini cukup merata begitu, diantaranya di Kalteng, Kaltim, Kalbar, dan maksud saya di Kalteng dan Kaltim. Ini Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendominasi, sementara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan ini pasangan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Sementara di Sulawesi Tengah juga ini tampak berimbang begitu perolehan suaranya, sementara di Maluku, Papua, dan Papua Barat ini cukup mendominasi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sementara Prabowo Subianto ini mendominasi di Maluku Utara. Kami boleh menekankan bahwa ini sekali lagi ini adalah penghitungan atau data sementara karena data yang masuk baru 14,7%. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa memantau di pemilu2019.kpu.go.id. Adisti. Iya, tadi Anda informasikan data sementara rekapitulasi suara Pilpres. Lalu bagaimana dengan rekapitulasi suara Pileg, Vidi? Ya, untuk suara pemilu legislatif ini, Adisti, kami boleh menginformasikan bahwa sudah masuk sekitar 5,5% atau di 44.000 TPS dari 813.000 TPS yang ada. Dan kalau kita melihat atau kita menyaksikan bagaimana suara begitu atau bagaimana jika melihat partai-partai mana saja yang berpotensi untuk unggul atau untuk masuk ke parlemen, jika melihat ambang batas yaitu 4%, maka ini ada 9 partai politik yang berpotensi untuk masuk ke parlemen yang mereka bisa memenuhi ambang batas tersebut. Tetapi kalau untuk perolehan suara begitu, ini masih untuk sementara PD Perjuangan ini 19%, kemudian diikuti dengan Golkar 13%, Gerindra 11%, kemudian juga Partai Nasional Demokrat, PKB, dan PKS ini masih bersaing begitu di peringkat 4 begitu. Sementara Demokrat, PAN, dan P3 juga diperkirakan akan lolos atau berpotensi untuk lolos ke
Senayan begitu, karena suara mereka untuk perhitungan sementara yang masih 5,5% ini sudah melampaui ambang batas 4%. Sementara sebanyak 7 partai yaitu Perindo, PSI, Berkarya, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI ini berpotensi juga untuk tidak lolos. Tetapi saudara, kami juga ingin menekankan bahwa ini adalah data dari form C1 yang sudah diunduh begitu untuk menjadi data perbandingan, tetapi memang untuk menentukan nanti siapakah presiden dan calon presiden yang terpilih atau juga siapa calon-calon legislatif, ini memang harus menunggu perhitungan suara manual yang berjenjang mulai dari tingkat TPS, kemudian ke kecamatan, kabupaten, provinsi, kota, kemudian juga kabupaten, kota, kemudian provinsi, sampai ke tingkat nasional yang akan dihitung atau direkapitulasi secara nasional pada tanggal 22 Mei 2019 nanti. Adisti. Rekapitulasi suara Pilpres dan juga Pileg 2019 masih terus berlangsung hingga saat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Vidi Batoloni melaporkan langsung dari Gedung KPU Pusat Republik Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, sedangkan 2014 tidak dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Tidak hanya akan memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota legislatif dan ada juga yang memilih kepala daerah. Pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan 2014. Karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak, ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak juga. Ini akan membingungkan bagi kaum usia lanjut dan yang baru saja memilih. Saat pemilihan umum 2014 bukan hari libur nasional, sedangkan pada pemilihan umum 2019 sudah dijadikan sebagai hari libur nasional, berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 2017, Jokowi menetapkan 17 April 2019 merupakan sebagai hari libur nasional. Bagi Anda yang berminat untuk golput karena alasan kesibukan dalam hal pekerjaan pada tanggal 17 April 2019 sudah bisa ikut memilih. Pemilihan umum 2014 lebih sedikit hoaks dibandingkan pemilihan umum 2019. Pada pemilihan umum 2014, hoaks masih sedikit digunakan oleh para calon kandidat peserta pemilihan umum, tapi pada pemilihan umum kali ini jumlah hoaks meningkat drastis dan banyak yang menggunakan hoaks sebagai kampanye ataupun untuk menjelek-jelekan lawan politiknya. Peserta parpol yang ikut pada pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilihan umum tahun 2019. Pemilihan umum pada tahun 2014 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pemilihan umum pada tahun ini diikuti oleh 14 partai politik. Pemilihan umum tahun 2014 dengan tahun 2019, Jokowi dan Prabowo sama-sama bertarung untuk menjadi presiden. Pada pertarungan ini, pemilihan umum 2014, Jokowi berhasil mendumbangkan Prabowo dan berhasil duduk di istana kepresidenan. Nah, pada pemilihan tahun ini, siapakah yang akan tumbang dan siapakah yang akan duduk di istana kepresidenan? Untuk itu, tentukan pilihan Anda dan jangan lupa untuk memilih pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Pemilihan umum 2014 dan 2019 sama-sama dilaksanakan pada hari Rabu. Uniknya, pemilihan umum pada tahun 2014 dengan 2019 tepatnya pada hari yang sama, tetapi dengan tanggal yang berbeda. Hal ini bisa saja disengaja karena alasan tertentu. Kelebihan pemilu dari tahun ke tahun. 1. Perencanaan pembangunan lebih teratur, baik di pusat maupun di daerah-daerah. 2. Rakyat atau masyarakat tidak lagi berulang kali ke TPS. 3. Dapat menghemat biaya dan waktu bagi masyarakat. 4. Pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Kemudian, kekurangan dari pemilu dari tahun ke tahun. 1. Dana yang diperlukan cukup tinggi.
2. Munculnya nama-nama calon yang bermasalah. 3. Muncul calon tunggal di masing-masing daerah. 4. Banyaknya kampanye yang ilegal. 5. Politik uang. Oke, sekian dari presentasi pemilu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.